Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan itu si Mas Aji dia lagi pasang CP300-nya. Jadi itu di situ sebenarnya ada sarang tawon. Dia sangat berani. Ini itu sarang tawon. Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Di video kali ini Bang Sandi akan kembali sharing pada teman-teman karena lama rasanya sudah nggak sharing-sharing dan ngeplok di channel Bang Sandi TV ya. Nah, hari ini Bang Sandi mau bantuin teman ya. Kebetulan teman saya ini juga salah satu guru dan rumahnya itu tidak terlalu jauh dengan jarak sekolah, dan di sekolah tersebut itu ada fasilitas wifi untuk guru-gurunya. Nah, dia dapat sinyal sangat dikit, tipis banget di rumahnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa internetan, bisa dapat sinyal wifi lebih bagus, lebih kuat dengan menggunakan peralatan yang sudah Bang Sandi siapkan untuk bantuin dia di hari ini. Kita akan lihat apa aja peralatannya. Yuk, let's go. Nah, untuk peralatannya sendiri sudah saya simpan di dalam jok ya. Nah, ini dia. Kalau ini ada Totalink A830R. Ini nanti akan digunakan sebagai router and wifi-nya ya. Terus peralatannya lagi ada kabelan. Dan ini yang lebih penting, ini adalah X ya, atau bekas Totalink CP300 yang sudah tidak Bang Sandi gunakan lagi. Ini tidak Bang Sandi kasihkan kalau dia hanya sebatas pinjam doang untuk beberapa hari. Kalau memang ini nanti koneksinya bagus, maka nanti dia akan beli baru. Ini hanya sebagai trial aja ya. Nah, ini ada PoE injektornya dari Totalink juga. Saya bawa perlengkapan seperti tukul dan lain-lain, ada toolkit di situ. Karena inilah enaknya jok motor NMAX, dia bisa luas, bisa buat naruh perlengkapan atau barang-barang itu dengan banyak ya. Oke, langsung saja kita let's go ke tempatnya Aji. Ini udah kelihatan nih pagar sekolahannya nih. Dia ngajarnya di sini ya. Dia ngajar di salah satu SMP negeri di sini. Kebetulan di sini juga banyak akses point, bukan akses point sih, repeaternya ya, banyak wifi extendernya. Salah satunya yang ditaruh di ujung gedung ini ya. Kita akan coba cek. Ajay. Oke, berarti kita harus batanang dulu atau sebat dulu guys. Ini teman saya. Gimana sini, santai aja kita. Itu sih jelas kelihatan, tapi nggak tahu di sana posisi extendernya atau titik hotspotnya kita nggak tahu. Makanya kita cek dulu mana bro. Kita lihat emangnya dapat setitik itu seperti apa sinyalnya. Oh, belum muncul. Hotspot pribadi itu kah? Lain. Malahan nggak muncul sama sekali lah kadang-kadang lah. Oke. Di daerah sini. Ya masalah wifi seharian tangannya kayak gini, nggak bisa lah. Intinya di sini susah sinyal ya, nggak ketemu sama sekali nih, bahkan nggak dapat. Ya udah, nanti kita akan pakai alat yang ada di dalam jok motor itu. Di mana kan nih? Di rumah aja, ada foto garing, muntah-muntah. Tidak periksa. Dan tadi nomor ada di dalam susu. Ya, balik nyopot. Jadi peralatan yang kita pakai seperti yang sudah saya kasih tahu di awal tadi, CP300 ya dari Totalink. Ini jadi alatnya satu merek nih semua nanti nih. Sama A830R dari Totalink juga. Di dua alat ini aja, satu buat nangkap mode klien,
yang satunya nanti di mode router and wifi ya. Ini adaptornya masing-masing. Kabelan ini kurang lebih sekitar 10 meter. Sama ada satu kabelan pendek untuk nanti menghubungkan dari PoE injektor menuju ke router and wifi dari A830R Totoling ini. Tapi nunggu habis satu batang dulu. Jadi di sini itu guys, memang sinyalnya itu nggak ada ternyata. Bukan cuma ada satu titik lagi, itu nggak ada. Itu mungkin pengaruh dari noise blur ya yang ada di gedung. Adalah ketemu. Nah, ini ada ketemu. Saya suruh screenshot segera tadi kalau memang beneran ketemu. Kosong sih ya. Oh iya benar-benar ini dia. Ini nih sempat tersambung sudah. Jadi ini nama wifi-nya ya. Tuh lihat bar sinyalnya. Bar sinyalnya ini cuman muncul segini nih. Nih. Segini nih. Karena ini HP sudah pernah terhubung sebelumnya, jadi terhubung tapi nggak ada barcode lagi, nggak ada bar sinyalnya sama sekali yang muncul di atas, dan ini tidak akan bisa nge-download sama nge-upload ini. Saya kayaknya nyeponsorin D-Link ini, padahal saya nggak dibayar D-Link ini, pakai baju D-Link soalnya. Endorsan. Nah jadi ini Totoling CP300. Pertama-tama kita buka dulu, tutup di belakangnya. Susah karena ini bekas ya. Bekas saya pakai zaman dulu. Awal-awal saya punya Totoling, kalau nggak salah ini warnanya sampai kuning. Asalnya warnanya juga putih ya. Nah, di sini sudah ada port LAN ya, port LAN di sini. Jadi untuk kabelan ujungnya satunya kita colokan ke port LAN tersebut ya. Sekarang kita akan tutup lagi karena ini harus dipasang tuh sebenarnya di outdoor yang bebas terkena hujan panas. Tapi karena ini hanya percobaan dan saya yakin nggak perlu di outdoor pun, maksudnya nggak perlu sampai tinggi-tinggi pun ini pasti dapat sinyal kok. Nanti kita akan coba pasangkan di tiang rumah ini aja. Nih ya. Untuk memastikan kabelan yang saya buat ini betul apa tidak ya, karena saya nggak pakai tester, jadi langsung saja kita akan coba. Di sini ada PoE, tulisan PoE, kita akan colokkan di sini. Sebelahnya ini LAN. LAN ini nanti untuk kabel LAN pendek ini menuju ke router and wifi. Nah, ya, seperti itu. Terus ini khusus adaptor untuk CP300 dengan output 12 volt. 12 volt atau 24 volt kalau tidak salah. Ya 12 volt 2 ampere. Dan kita akan colokkan di bagian DC in di sini. Oke. Ini bro, ikan bawa aja ke rumah, ikan colok. Ini panjangnya kabelnya nih. Memastikan nyala apa adanya aja. Tekan aja tombol reset yang ada di sini, yang warna hitam ya. Kita akan lihat kalau itu sudah dicolokkan harusnya sini nyala ya, untuk LED indikator warna biru di sini. Ini kalau nggak salah sempat jatuh-jatuh juga sudah. Nah itu ya, LED indikator sudah nyala biru, artinya kabelan yang saya rakit ini berfungsi dengan baik lah ya. Nyala. Oke, udah nyala, dia akan booting ya. Sementara itu sambil kita tunggu aja sampai muncul indikator WLAN di sini, artinya ini sudah bekerja ya, sudah bekerja. Jadi WiFi di sini sudah nyala. Ini dulu sebelumnya saya setting sebagai access point ya. Access point. Nah, kita akan reset. Kita reset ya. Tombol di sini kita tekan selama kurang lebih 10 detik ya. Bisa dengan menggunakan benda kecil yang agak keras ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Udah ya, terlepas aja. Nah, udah ngereset tuh, udah kedip. Oke, sekarang kita tutup kembali supaya aman. Tuh, dia ngeribet. Tinggal di setting aja. Mau nyeting ini bisa dengan langsung menggunakan HP atau langsung dicolokkan ke laptop atau PC juga bisa. Saya terbiasa menggunakan handphone ya. Oke, kita akan perlihatkan cara settingnya. Ini saya taruh di sini aja nih. Ini di sini aja nih saya taruh. Nggak perlu ditaruh di outdoor. Oke, di sini sudah kelihatan CP300-nya dan saya akan setting menggunakan handphone teman saya ini. Kita akan buka untuk WiFi-nya ya. Kita setting ini aja. Sebenarnya bisa kita setting melalui router and WiFi. Cuman untuk basicnya yang di awal memang karena kita cuma punya alat ini, misalkan ya kita bisa langsung setting menggunakan WiFi yang muncul pada Totolink CP300 ini aja. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini sudah muncul Totolink CP300 dengan sinyal yang full banget ya. Kita konekkan. Ya, kita konekkan. Oke. Ini masih menyambungkan karena apa? Kenapa ini cuman statusnya menyambungkan? Karena handphone ini tidak dapat IP secara otomatis atau DHCP dari Totolink CP300 ini. Caranya seperti apa? Kita harus bikin statik dulu nih si HP ini. Karena ini IP-nya adalah 192.168.1.1. Bisa dilihat di belakang. Nah, itu IP-nya. Default IP-nya bisa kita lihat ya. Oke. Kita akan coba untuk merubah pengaturan IP-nya. Di handphone biasanya ada pengaturan IP. Di sini saya coba rubah untuk DHCP menjadi statik. Dan kita isi secara manual di sini 192.168.1.5. Kemudian routernya 192.168.1.1. Router itu adalah alatnya ini ya. Oke, ini panjang awalannya kita isi aja 24. DNS-nya nggak apa-apa, kita pakai DNS Google. Diisi aja supaya settingannya tersimpan ya, karena di sini nggak ada tulisan simpan. Biasanya di HP itu kita tekan kembali ya, kita tekan kembali otomatis dia akan menyimpan. Nah, terhubung, langsung terhubung atau tersambung. Nah, biasanya kalau tersambung indikator WiFi di sini tuh full kayak gini ya, tergantung dari kekuatan sinyal yang didapatkan oleh kliennya ini, handphone ini ya. Tuh kita bisa lihat RSSI mulai dari RSSI 0 sampai dengan RSSI 3 full ya, karena ini posisinya dekat ya. Sekarang kita akan masuk ke browser ya. Browsernya bisa kita gunakan di sini adanya apa bro? Google Chrome ada bro? Chrome. Hah? Oh ya, Google Chrome ya. Kita akan masuk ke 192.168.1.1. Kita masuk ke IP-nya si CP300 ini. Bentar, bisa kelihatan nggak fokusnya? Nah ya, kita tinggal enter saja dan kita sudah login ke CP300-nya. Tapi kita belum mengisi username-nya. Username-nya seperti biasa admin, passwordnya admin. Dan ini kita hanya tekan login. Nah, di CP300 terdahulu itu kita bisa mengalami yang namanya kesusahan login jika menggunakan handphone seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita nggak login aja, caranya hanya kita tekan lagi untuk alamat IP-nya sekali lagi dan kita akan masuk ke login. Oke, kita sudah masuk ke login. Saat ini harus dimaksimalkan. Oke, kita akan maksimalkan ya. Maksimalkan di sini. Nah, ini tampilan di bagian status atau halaman depannya. Nah, untuk karena kita mau nangkapin WiFi ya. Kita cuma nangkapin dong, bukan nangkap sebar. Kita akan gunakan mode klien. Kalau mau nangkap sebar, kita nanti gunakan mode WISP guys ya. Sekarang kita pilih ini operation mode. Operation mode-nya di sini ada AP, ada WISP dan ada klien. Kita akan pilih mode klien. Kita pilih mode klien ya. Oke, kita pilih mode klien, kemudian next. Nah, di sini dia akan nge-scan ya, dia akan nge-scan atau nyari WiFi di sekitar. Nah, kita akan
WiFi scan dulu. Kita tekan WiFi scan di sini. Tekan WiFi scan. Nah, nggak muncul. Karena apa? Karena ini kita tidak mengarahkan ke sumber WiFi-nya atau hotspotnya. Nah, saya akan minta bantuan si Aji untuk ngarahin ini ke SMP. Ya, ntar ya. Akan lihat. Ya, situ Aji. Ya, situ aja cukup. Bawah dikit. Oke, kita arahkan ke sana. Kita akan perhatikan. Nih, kita akan scan ulang ya. Tuh kita bisa lihat dia ngarahin ke sana. Kita akan scan ulang dengan menggunakan fasilitas WiFi scan yang ada di. Nah, di sini kita bisa lihat untuk R multimedia, ada Cyberzone server dan hotspot pribadi. Kita yang akan tangkapin WiFi yang R multimedia. Nah, di sini sinyalnya masih bad sinyalnya, masih buruk, nggak apa-apa. Nanti kita akan pointing lagi. Coba maju ke sana, maju ke sana. Ya, sip, sip, situ. Nggak perlu tinggi. Kita akan scan lagi. Ya, kita setidaknya dapat WiFi normal. Malah hilang. Sana. Ya, di sini Ji. Ji yang kosong nih Ji. Ya, di situ Ji. Oke, arahkan ke jendelanya sana pas. Jangan halang rumah, tuh malang rumah tuh. Geser dikit ke kiri. Iya. Serong. Kita akan scan WiFi-nya lagi. Nah, dapat ya. Dapat. Nah, kita sudah dapat sinyal normal. Oke, kita akan pilih ini. Terus ya, please input the password. Oke. Untuk passwordnya silahkan Mas Aji langsung yang mengisi di sini. Dah, letakkan jadi situ Ji. Taruh di atas motor tuh Ji. Passwordnya ini hanya guru yang boleh tahu ya. Oke. Masukkan passwordnya dulu. Udah, kena. Kalau sudah sini. Kalau sudah kita hanya tekan finish ya, tekan finish. Oke. Sudah, kalau tekan finish sudah dia akan otomatis nge-reboot ya. Sip. Nah, ini sih ya sudah menyimpan setting sukses. Sekarang tinggal kita setting untuk si router and wifi-nya ya. Saya biasanya kayak gitu aja, yang penting udah pasti dapat sinyal wifi. Nanti kita tinggal taruh di pohon itu aja lah, tuh diekat atau di apa namanya diikatkan ke pohon itu. Wih, kucing. Siap. Oke, sekarang untuk router and wifi-nya ini Totalink A830R sudah kita nyalain juga, dan wifi yang muncul di sini seperti biasa karena ini dual band ya, ada A830R dan ada A830R 5G atau 5 GHz. Jadi ini sudah dual band guys. Ini akan kita sambungkan dari PoE injektornya yang bertuliskan LAN ini menuju ke port 1 yang warna kuning dengan kabel LAN-nya. Nah, udah nyala tuh. Sip kan? Sip. Sekarang kita taruh aja di sini lah, sembarang. Kita taruh sembarang di sini untuk taruh di situ aja. Karena kita koneksikan HP ini ke yang 5G dong biar lebih bagus sinyalnya. Ini tanpa password sih biasanya. Dah tersambung nih. Udah bisa internetan harusnya nih. Belum bisa. Belum ya. Tidak ada koneksi. Yuk, sekarang kita pointing. Ji, kan pointing lagi Ji ke arah yang tadi, pointing lagi ke arah kita suruh apa namanya tiang bergerak gitu ya. Tiang bergerak. Kita akan buka IP-nya
Harusnya kita bisa buka IP-nya sih dari sini ya. Oh, nggak bisa ya, karena bentar, kita dapat IP berapa sih? Kita lihat infonya di sini. Nah, kita dapat IP di 0.2. Jadi ini adalah IP dari Totolink A830R-nya. Nah, tuh si Mas Aji sudah megang setinggi itu ya. Kita coba, ini sudah ada akses internet apa enggak? Masih belum. Ntar, retetannya kita matiin dulu. Kita konekkan lagi ke A830R-nya. Oke, masih belum mendapatkan IP dan sudah tersambung. Online nggak nih? Ay, 14 Mbps cuy. 15. Cuman segitu guys. Uploadnya cuman di sekitar 3 Mbps-an. Gila, 4 Mbps. Gila lancar. Tahan Dilah, aku buka YouTube lah. Tahan. Kita akan cek lagi untuk buka YouTube. Wus banget gitu. No loading gini. No buffering. Wow. Gila. Sekarang kita akan pastikan ini adalah benar-benar WiFi dari tuh kan. Masih Totolink A830R 5G. Sip. Nah, ini artinya sudah ya. Ini pas banget ini, sudah pointing segitu aja cukup, nggak perlu tinggi-tinggi. Apalagi ditinggiin lagi di atas itu nggak ada halangan, itu yakin lebih bagus sinyalnya. Sekarang kita akan belajar setting. Ji, turunkan ya Ji. Capek isi Ji. Kita akan belajar setting untuk merubah WiFi di A830R. A830R itu alamat IP-nya adalah 192.168.0.1. Seret. Kok malah mukanya TP-Link? Kayaknya HP Aji ini pernah nyeting TP-Link loh Ji. Oh. Ini namanya kayak history gitu ya. Gak apa-apa lah. Oh. Berarti di sekolah saya Totolink alatnya. Bukan TP-Link. Alat TP-Link. Iya. Sekarang kita ngebuka langsung si Totolink yang ada di sekolah itu guys, ternyata. Aduh, sorry. Nah, IP di sini kita berubah ya menjadi 1.2. Kenapa bisa berubah menjadi 1.2? Ini adalah otomatis. Ya, kita akan buka Totolink A830R-nya. Sebenarnya A830R itu IP-nya adalah 0.1 guys. Cuman karena dia secara otomatis berubah karena router utama yang ada di sana itu pakai IP yang sama, maka dia berubah secara otomatis. Berubah secara otomatis menjadi 1.1. Simpan aja nggak apa-apa. Advance, kita buka di advance. Nah, sebenarnya untuk IP ya di bagian network ini, nih. Nah, karena kita DHCP maka kita dapat IP secara otomatis juga. Untuk melihatnya kita bisa lihat di bagian status. Nah, ini adalah IP yang kita dapatkan di 0.103. Default gateway-nya seperti ini. Keren ya, ternyata Totolink juga bisa seperti ini. Harusnya memang bisa ya. Oke, sekarang kita langsung aja sih untuk merubah. Saya lebih senang merubah LAN ini. Nah, ini LAN bawaan dari Totolink A830R. Kenapa dirubah? Takutnya nanti bisa bentrok sih ya. Karena 1.1 ini punyanya punyanya Totolink CP300 itu. Kalau mau nggak dirubah juga nggak apa-apa guys ya. Kalau kalian pengen nge-remote si CP300 maka kalian wajib untuk merubah di sini. Tapi nggak perlu aja lah bro lah, kita basic deh. Ya udah kita nggak usah merubah karena ini udah secara otomatis kepintaran dari A830R ini merubah IP-nya sendiri. Kita akan rubah nama wirelessnya, nama yang 2G-nya dulu lah ya. 2G-nya di sini kita rubah di bagian basic setting.
Di sini radionya on ya pastinya. Ini nama wifi-nya kita rubah aja menjadi Aji Wifi gitu aja lah. Untuk broadcast tetap sip, sudah Aji Wifi enable. Oke. Channel bandwidthnya di 40 MHz aja nggak apa-apa karena di sini masih jarang. Oke. Play aja. Harusnya nanti di sini akan berubah ya. A830R ini akan berubah, hilang kan, akan menjadi Aji Wifi. Sama dengan kalian kalau ingin ngerubah Totoling A830R-nya ini, pengen ngerubah menjadi misalkan kayak Sandi Wifi atau Wifi apa, tinggal rubah aja di bagian settingan tadi. Gitu ya. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan itu si Mas Aji dia lagi pasang CP300-nya di atas pohon. Pohon apa nih? Pohon rambutan. Oke, mantap. Jadi itu di situ sebenarnya ada sarang tawon. Dia sangat berani. Ini itu sarang tawon. Ini fatal nih kalau ganggu sarang tawon. Udah turun. Oke. Sip. Nah, jadi posisi terakhirnya kita taruh di situ guys, di pohon. Tadi kan di sini aja tuh. Sekarang kita taruh di pohon. Mantap. Tuh kan Ji, lihat sarang tuh Ji. Amun nyada tuh jadi menaik. Play. Oke. Sip, mantap. Nah, ini otomatis nanti akan disconnect kan. Oke, tadi sudah kita pointing dan bukan pointing sih sebenarnya, itu nggak pointing. Kita nggak ngecek sinyal karena jarak yang segitu doang sih. Kita langsung aja kita tes untuk YouTube-an lah ya. Saya cari channel saya dulu. Nah ini. Wah, mantap ini sudah bisa YouTube-an ya. Oke. Kita buka YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi TV sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, mantap ya. Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di video kali ini Bang Sandi akan kembali berbagi lanjutan sharing kepada teman-teman 720p. Coba di 720p. Mantap. Jaringan. Jos. Gimana bro? Udah jos bro? Mantap. Oke itu mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bakalan nembak-nembak wifi lagi seperti dulu ya. Thank you buat supportnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini.